Liputan6.com, balik lagi di headline tanggal 9 Juni 2021. Kali ini barengan sama Nadia Laras. Nah, hari ini headline Liputan6.com akan membahas mengenai jelang sekolah tatap muka terbatas tahun ajaran 2021-2022. Penasaran kan? Yuk kita simak sama-sama. Kegiatan sekolah tatap muka akan kembali dilakukan pada Juli mendatang, tepatnya pada tahun ajaran baru. Di tengah melonjaknya kasus COVID-19, Presiden Joko Widodo meminta agar pelaksanaan sekolah tatap muka dilakukan dengan ekstra hati-hati. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Agama telah meluncurkan panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Panduan ini merupakan alat bantu bagi guru dan tenaga kependidikan dalam memudahkan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Sebelum penyelenggaraannya, pemerintah daerah harus memastikan bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan siswa menjadi prioritas utama. Dalam penyelenggaraannya kelak, sekolah tatap muka dan sekolah daring bisa dikombinasikan agar kesehatan dan keselamatan warga pendidikan dapat terus menjadi prioritas. Saya pikir kita semua, para pemangku kebijakan di bidang pendidikan, memang membutuhkan panduan operasional yang akan memudahkan kita mempersiapkan dan melaksanakan PTM terbatas sebagai turunan dari SKB 4 Menteri yang telah disepakati. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, sampai hari ini saya masih sering membaca atau mendengar keluhan anak-anak kita di medsos yang ingin pembelajaran tatap muka segera dimulai. Ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak sekolah yang belum memberikan opsi PTM terbatas. Kami sebenarnya telah menyarankan kepada satuan pendidikan yang berada di zona hijau serta guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksin untuk segera melaksanakan PTM terbatas. Dalam hal ini saya bisa memahami kekhawatiran ibu dan bapak sekalian sebagai guru, tenaga pendidik, dan orang tua, khususnya terkait kesehatan dan keselamatan anak-anak kita. Namun kita juga perlu mengingat resiko-resiko yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK jika kita tidak segera memulai PTM terbatas. Kita juga perlu mengingat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM-nya. Sehingga tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi. Dengan semua pertimbangan itulah kami mengupayakan agar pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prioritas penerima vaksinasi COVID-19. Kerjasama Ibu dan Bapak sekalian untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi akan sangat membantu pencapaian target pemerintah dan perwujudan cita-cita bangsa di masa depan. Oleh karena itu kami berharap panduan ini dapat dipelajari dengan seksama dan diterapkan sebaik mungkin demi kebaikan kita semua. Dan tentu saja saya juga tidak akan berhenti mengingatkan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam pelaksanaan PTM terbatas. Mari bersama-sama terus mengingat bahwa kepulihan Indonesia ada di tangan kita. Kasus COVID-19 mengalami peningkatan pasca libur Idul Fitri 2021. Bahkan 5 provinsi di Indonesia menyumbang 65% angka positif COVID-19 nasional. Lantas, bagaimana sekolah tatap muka terbatas ini akan dilaksanakan? Berdasarkan kejadian ini, Bapak Presiden tadi mengarahkan bahwa pendidikan tatap muka yang nanti akan dimulai itu harus dijalankan dengan ekstra hati-hati. Tatap mukanya dilakukan tatap muka terbatas. Terbatasnya itu apa? Pertama, hanya boleh maksimal 25% dari murid yang hadir. Tidak boleh lebih dari 2 hari seminggu. Jadi seminggu hanya 2 hari boleh melakukan maksimal tatap muka. Kemudian setiap hari maksimal hanya 2 jam. Ya, jadi dipastikan oleh beliau bahwa pendidikannya dilakukan dengan metode tatap muka yang terbatas. Terbatasnya adalah tersebut maksimal 25% dari jumlah murid yang boleh hadir, maksimal seminggu hanya boleh 2 kali, dan maksimal sekali datang hanya boleh 2 jam. Dan opsi untuk menghadirkan anak ke sekolah adalah ditentukan oleh orang tua.
Dan tugas kami diberikan juga kepada Pak Panglima dan Pak Kapolri, semua guru harus selesai divaksinasi sebelum mulai. Jadi mohon bantuan juga kepala daerah, karena vaksinnya kita kirim kepada kepala daerah, prioritaskan guru dan lansia, terutama guru-guru ini harus sudah divaksinasi sebelum tatap muka terbatas yang tadi kami sampaikan dilaksanakan. Pemerintah pun terus melakukan upaya masif dalam melakukan vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik, baik melalui vaksinasi sesuai tahapan prioritas maupun vaksinasi massal dengan distribusi vaksin siap pakai ke berbagai daerah di Indonesia. Ada beberapa poin penting yang harus diketahui terkait pelaksanaan sekolah tatap muka secara terbatas pada Juli mendatang. Ada aturan dan mekanisme sekolah tatap muka terbatas. Di antaranya, sekolah berada di zona hijau dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pendidik dan tenaga kependidikan telah disuntik vaksin. Kemudian, izin kehadiran anak ke sekolah di masa pandemi ditentukan oleh orang tua. Sekian headline liputan6.com hari ini. Nadia Laras pamit. Bye-bye.